Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Jagatama, mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hak informasi publik di era digital. Oke, langsung saja. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan undang-undang. Apa saja sih contoh informasi publik? Contoh informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah laporan harta kekayaan pimpinan, perjanjian kinerja, laporan kinerja, agenda kegiatan, poster anggaran dan poster jadwal kegiatan, data aset, daftar peraturan kebijakan dan perjanjian kerjasama. Siapa saja yang berhak mendapatkan informasi publik? Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apa saja informasi publik yang dikecualikan? Yang pertama, ada jenis informasi yang terbuka dan dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Apa saja yang dimaksud dengan informasi secara publik? Yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh sesuatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang. Bagaimana memperoleh informasi publik? Dalam memperoleh informasi publik terdapat dua cara, yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi secara langsung dan permohonan penyelesaian sengketa informasi secara tertulis. Apa pentingnya informasi publik? Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Apakah setiap orang memperoleh informasi publik? Ya, pasti kita memperoleh informasi publik tersebut, dan ada 3 prinsip keterbukaan informasi publik. Prinsip pengaturan informasi publik adalah sebagai setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah. Apa tujuan keterbukaan informasi publik? Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan pemahaman kepada admin pengelola PPID dalam penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi dikecualikan. Ada berapakah jenis informasi yang dihak dari informasi publik? Yaitu informasi berdasarkan fungsi, kegunaan, informasi berdasarkan format penyajian, informasi berdasarkan lokasi kejadian, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan penyampaian. Apakah seluruh informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh publik? Setiap informasi publik bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi penggunaan segala jenis informasi publik. Pelayanan informasi publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oke, jadi informasi publik ini semua orang berhak, apalagi di era digital. Banyak informasi-informasi tentang negara, pemerintah yang diakses melalui era digital, contoh di sosial media dan televisi. Jadi setiap kejadian di negara, pemerintah selalu dimasukkan di era digital. Oke, sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.